Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kurniasari, NIM saya 22180366. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Administrasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kurnia Saputri dengan NIM 22180014 dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Administrasi Bisnis. Nama saya Janja Malasari dengan NIM 22180148. Saya berkuliah di Universitas Bina Sarana Informatika dengan jurusan Administrasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Suyaningsi, NIM saya 22180182. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika, prodi saya Administrasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pratama dengan NIM 22180350. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Administrasi Bisnis 224A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regita Cahyani dengan NIM 22180308. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Admin Bisnis dari kelas MA 4A01. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan brand equity produk minuman teh botol Sosro. Latar belakang masalah. Merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari tiga hal tersebut yang ditunjukkan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Tentang merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Dengan adanya merek, membuat produk tersebut lebih mudah untuk diingat oleh para konsumen sehingga meningkatkan nilai penjualan produk tersebut. Merek juga dapat mengidentifikasi kualitas produk, dapat membantu konsumen berbelanja agar lebih efektif dan efisien. Menurut David Acker-Acuitas, merek memiliki 4 dimensi antara lain pengetahuan akan merek atau brand awareness, kualitas yang dipercaya dikandung sebagai sebuah merek atau perceived quality, association atau brand association, kesetiaan merek atau brand loyalty. Brand equity atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ekuitas merek adalah hal yang mampu mengucapkan premi nilai yang dihasilkan perusahaan dari suatu produk dengan nama yang dapat dikenali bila dibandingkan dengan padaan generik. Ekuitas merek merupakan aset yang diciptakan value atau nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas. Brand equity dapat memberikan nilai memperkuat pemahaman akan proses informasi, memupuk rasa percaya diri dalam pembelian, serta meningkatkan pencapaian kepuasan. Nilai ekuitas merek bagi pemasar atau perusahaan dapat mempertinggi keberhasilan program pemasaran dalam memikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. Hal ini dimungkinkan karena dengan merek yang dikenal, promosi yang dilakukan dengan efektif. Dengan uraian yang telah disampaikan, maka kami sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan riset mengenal ekuitas merek pada produk minuman teh botol Sosro dengan judul Laporan Brand Equity Minuman Teh Botol Sosro. Elemen-elemen brand equity. Ekuitas merek juga berpengaruh terhadap konsumen dalam pengambilan keputusan pembeli, baik disebabkan adanya pengalaman di masa lalu dalam memakai merek tersebut. Menurut Shimamura, ekuitas merek memiliki beberapa fungsi antara lain
1. Loyalitas memungkinkan adanya pembelian atau transaksi berulang. 2. Memungkinkan perusahaan menentukan harga yang lebih tinggi. 3. Memberi kredibilitas terhadap produk lain yang memakai merek tersebut. 4. Memungkinkan return yang lebih tinggi. 5. Sebagai pembeda relatif dengan pesaing yang jelas, bernilai dan berkesinambungan. 6. Sangat fokus internal yang jelas. 7. Membuat adanya toleransi konsumen pada kesalahan produk atau perusahaan. 8. Menjadi faktor yang menarik pegawai yang berkualitas. 9. Menarik konsumen untuk hanya memakai faktor merek dalam mengambil keputusan pembeli. Peran brand equity. Peran brand equity dalam memediasi pengaruh word of mouth terhadap nilai beli. Penelitian ini difokuskan di sosial media. Penentuan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan teman-teman yang ada di sosial media dengan sejumlah kriteria yang disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga terpilih 50 responden yang telah memenuhi kriteria dan terlibat dalam penelitian ini dalam mengisi kuesioner yang telah disebarkan. Teknik analisis data dalam riset ini, hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa brand equity terbukti dapat memediasi pengaruh word of mouth terhadap nilai beli. Hasil ini membuktikan bahwa brand equity memiliki peran dalam menjebatani pengaruh yang terjadi dari variabel word of mouth. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam menerapkan kebijakan terkait strategi penjualan produk yang ditawarkan. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang rumusan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seberapa besar kesadaran merek brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk teh botol sosro. Yang kedua adalah apa sajakah yang membentuk brand image yang kuat dalam brand association terhadap keputusan pembelian produk teh botol sosro. Ketiga adalah bagaimana brand perceived quality konsumen teh botol sosro dilihat dari analisis performance dan importance. Yang keempat adalah bagaimana tingkat brand loyalty konsumen terhadap keputusan pembelian produk teh botol sosro. Yang kelima adalah seberapa besar elemen-elemen ekualitas merek yang mencangkup kesadaran merek atau brand awareness sosialisasi. Yang kedua adalah asosiasi merek atau brand association. Yang ketiga adalah persepsi kualitas atau brand perceived quality dan loyalty merek atau brand loyalty berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian produk teh botol sosro. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat brand awareness konsumen produk teh botol sosro. Yang kedua adalah untuk mengetahui asosiasi-asosiasi yang terkandung dalam brand association produk teh botol sosro. Yang ketiga adalah untuk mengetahui brand perceived quality produk teh botol sosro dilihat dari analisis performance dan importance-nya. Yang terakhir adalah untuk mengetahui tingkat brand loyalty pada produk teh botol sosro. Yang ketiga adalah profil perusahaan. PT Sinar Sosro adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 1974 oleh Sosro Jojo. PT Sinar Sosro adalah perusahaan bergerak di bidang minuman ringan, terutama yang berbahan dasar teh. PT Sinar Sosro adalah merupakan perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Perusahaan ini merupakan memproduksi minuman teh dalam botol yang bernama teh botol, fruity, new green tea, dan lain-lain. Pembentukan perusahaan Sosro tidak lepas dari sejarah terciptanya teh botol yang diciptakan oleh keluarga Sosro Jojo. Pada tahun 1940, keluarga Sosro Jojo memulai usahanya di sebuah kota kecil yang bernama Ciawi di Jawa Tengah. Pada saat memulai bisnisnya, produk yang dijual adalah teh kering dengan merek teh
cap botol, di mana daerah penyebarannya masih di seputar Jawa Tengah saja. Pada tahun 1953, keluarga Sosrojojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota, Jakarta, untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di Jawa Tengah. Perjalanan memperkenalkan produk teh cap botol ini dimulai dengan melakukan strategi cicip rasa atau produk sampling ke beberapa pasar di kota Jakarta. Awalnya datang ke pasar-pasar untuk memperkenalkan teh cap botol dengan cara memasak dan menyeduh teh langsung di tempat. Setelah seduhan teh siap, teh tersebut dibagikan kepada orang-orang yang ada di pasar. Cara kedua, teh tidak lagi diseduh langsung di pasar, tetapi dimasukkan ke dalam panci besar untuk selanjutnya dibawa ke pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka. Lagi-lagi cara ini kurang berhasil karena teh yang dibawa sebagian besar tumpah dalam perjalanan dari kantor ke pasar. Yang terakhir adalah produk perusahaan yang diteliti. Sejarah bertahun-tahun mengenal teh siap minum, konsumen teh di Indonesia mulai menerima cara dan bentuk sejarah teh berbeda. PT Sinar Sosro telah membuat peluang dan meluncurkan teh dalam kemasan botol dengan merek Teh Botol Sosro pada tahun 1940. Kemudian ditambahkan berbagai pilihan rasa. Sejak peluncuran pertamanya, Teh Botol Sosro secara impresif menawarkan berbagai pilihan produk lainnya seperti Joy Green Tea, Fruity, dan lain-lain. Teh botol ini memang diajukan untuk kaum anak-anak, remaja, dewasa, yang pada awalnya harus menyeduh teh terlebih dahulu, kini sudah hadir teh siap minum. Begitu juga dimanapun dan kapanpun, seperti di tempat makan pinggir jalan, kafe, restoran, selalu menyediakan menu minuman teh hangat maupun dingin, sehingga Teh Botol Sosro mengangkat tagline apapun makanannya, minumannya Teh Botol Sosro. Dengan harga yang terjangkau, Teh Botol Sosro dapat dikonsumsi oleh kaum muda berbagai kalangan. Penting untuk diketahui, aktivitas minuman teh baik untuk kesehatan berikut berbagai kandungan vitamin dan zat Teh Botol Sosro bagi tubuh, yaitu yang pertama energi total, yaitu 7% dari AKG. Yang kedua adalah lemak total, 0% dari AKG. Yang ketiga adalah karbohidrat total, yaitu 11% dari AKG. Yang keempat adalah natrium atau siodium, yaitu 2% dari AKG. Berikut adalah berbagai manfaat Teh Botol Sosro bagi tubuh. Yang pertama adalah mencegah pembuluh darah mengalami perangsangan dan penyempitan. Hal tersebut diakibatkan karena adanya polifenol yang dapat dilihat efeknya yang bagus terhadap zat pembeku darah dan anti penggumpalan darah. Terlebih lagi terdapat katekin pada teh yang berperan dalam pencegahan terjadinya penggumpalan darah pada sel darah merah. Yang kedua adalah mencegah penuaan dini. Adanya antioksidan yang memiliki keefektifan 100 kali lebih baik dari vitamin C, dan juga keefektifannya 25 kali lebih efektif dari vitamin E, yang membuat teh ini dapat dijadikan sebagai pencegahan yang sangat baik dalam mencegah penuaan dini. Yang ketiga adalah merawat kulit. Manfaat mengkonsumsi teh manis bagi tubuh secara rutin dan sesuai takaran, yaitu agar kulit dapat terhindar dari pengaruh dan mencegah keriput. Selain itu dapat pula merawat kulit untuk lebih sehat, juga cerah, serta memutihkan kulit secara alami. Yang keempat adalah menyehatkan kesehatan mulut. Teh ini memiliki peran dalam menyehatkan mulut karena di mana teh ini dapat menyegarkan mulut agar terhindar dari bau nafas tak sedap yang di dalamnya sebagai antibakteri yang berperan dalam mencegah gigi berlubang dan menyehatkan gigi dan gusi agar tidak terkena sariawan. Yang terakhir adalah menurunkan berat badan, yang menjadikan teh ini sebagai penurun berat badan karena ekstrak teh ini memiliki peran dalam mencegah jaringan lemak yang dimana akan membuat potensi tubuh mengalami kelebihan berat badan atau juga obesitas, dan dapat pula membuat lemak menjadi terbakar. Profil responden. Berdasarkan kuesioner yang telah disebar, maka didapat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin,
usia, pendidikan, dan pekerja. Berdasarkan tabel, responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dapat dilihat dari jumlah responden, laki-laki 16 dan perempuan 34. Berdasarkan tabel umur, jumlah responden lebih banyak yang berusia 20 tahun sampai 30 tahun dengan persentase 86%. Berdasarkan tabel pendidikan terakhir, jumlah responden lebih banyak berlatar pendidikan terakhir SMA atau SMK dengan persentase 26%. Berdasarkan tabel pekerja, jumlah responden lebih banyak pekerja menjadi pelajar atau mahasiswa dengan persentase 48%. Analisis kesadaran merek, brand awareness. Untuk kesadaran merek dilakukan analisis deskriptif terhadap keseluruhan responden. Jawaban responden terhadap brand awareness yaitu top of mind, brand recall, brand recognition, dan data ditabulasi dengan mencatat frekuensi merek dan persentasinya. Misalnya dari responden berjumlah 50 orang responden, berdasarkan pertanyaan top of mind yang diajukan mendapat jawaban berikut. Berdasarkan data tersebut, bahwa ada 10 merek kategori minuman teh yang disebut oleh 50 orang responden. Dari data tersebut, terbaca merek teh botol sosro disebut oleh sebanyak 35 orang. Teh pucuk harum 5 orang, teh kotak 2 orang, teh gelas 2 orang, Arinda, Tongji, Ichiocha, Fruity, Teh Sisri, Teh Poci sebanyak 1 orang. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind menyebutkan bahwa minuman teh botol sosro merupakan merek yang pertama kali diingat responden. Ini menunjukkan bahwa minuman teh botol sosro telah mendapatkan posisi yang terbaik dalam benak konsumen. Brand recall. Hasil jawaban kuesioner berdasarkan pertanyaan yang diajukan, sebutkan 5 merek minuman teh lainnya selain yang Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Hasil analisis brand recall. Dari data tersebut, merek teh pucuk harum disebut oleh sebanyak 15 orang, teh gelas 11, teh Javana 8, teh Ichiocha 4, teh kotak 6, New Green Tea 3, Fruity 3, maka jumlah responden 50 orang. Hasil keseluruhan dari analisis brand recall menyebutkan bahwa teh pucuk harum merupakan merek kedua yang diingat oleh responden. Brand recognition. Untuk brand recognition, penelitian mengajukan pertanyaan secara terbuka dengan memberikan ciri-ciri dari produk merek teh botol sosro. Dari pertanyaan yang diajukan, apakah Anda dapat menyebutkan merek produk minuman teh dengan ciri-ciri foto packaging ditutup mereknya? Bahwa 49 responden mengenali dan menyebutkan nama merek dengan mengingatnya melalui packaging teh botol sosro, sedangkan 1 orang responden tidak mengenali merek produk sama sekali. Saya akan menjelaskan tentang brand association dari teh botol sosro. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu brand association. Brand association adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Jadi misalnya konsumen membeli produk lain tapi tetap di benaknya yang muncul adalah produk teh botol sosro. Jadi hasil analisis brand association yang saya lakukan menunjukkan bahwa terdapat 5 asosiasi merek yang membentuk brand image yang sangat kuat, yaitu memiliki citra produk yang baik 100%, merek produk terkenal 100%, yaitu mudah mendapatkan di toko 100%, dan rasa manisnya pas 100%, dan tersedia dalam berbagai rasa 82%. Saya akan menjelaskan tentang brand perceived quality dari produk teh botol sosro. Brand perceived quality adalah persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan konsumen. Karena persepsi kualitas ini merupakan persepsi dari konsumen, maka tidak dapat ditentukan secara objektif. Kemudian selanjutnya brand loyalty.
Brand loyalty atau loyalitas merek adalah merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Dalam kaitannya dengan loyalitas merek terdapat beberapa tingkat loyalitas, yaitu switcher adalah konsumen berpindah-pindah merek karena faktor harga lebih murah dari teh botol sosro. Habitual buyer adalah konsumen yang puas dengan merek produk teh botol sosro. Satisfied buyer adalah konsumen yang merasa puas dengan produk teh botol sosro, namun juga mengkonsumsi produk lain. Liking the brand adalah konsumen yang benar-benar menyukai produk teh botol sosro. Kemudian yang terakhir, committed buyer adalah konsumen yang setia dengan merek teh botol sosro. Jadi, hasil analisis brand perceived quality adalah dapat diketahui bahwa secara keseluruhan memiliki importance 3,216, lebih tinggi daripada performance 3,06. Saya akan menjelaskan tentang hasil piramida brand loyalty. Hasil analisis dari switcher ada 22%, hasil analisis dari habitual ada 52%, hasil analisis dari satisfied ada 96%, hasil analisis dari liking ada 96%, dan hasil analisis dari committed ada 36%. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari hasil perhitungan analisis brand equity dapat diketahui bahwa 1. Hasil analisis brand equity dapat diketahui bahwa produk teh botol sosro menempati posisi top of mind atau 70% dalam benak konsumen dan merupakan produk minuman yang sering diingat. 2. Hasil analisis brand association menunjukkan bahwa terdapat 5 asosiasi merek yang membentuk brand image yang sangat kuat, yaitu memiliki citra produk yang baik atau 100%, merek produk terkenal atau 100%, mudah mendapatkannya di TUK atau 100%, rasa manisnya pas atau 96%, dan tersedia dalam berbagai rasa atau 82%. 3. Hasil analisis brand perceived quality dapat diketahui bahwa performance sampai importance secara keseluruhan memiliki importance atau 3,26, lebih tinggi daripada performance atau 3,06. 4. Hasil analisis brand loyalty menunjukkan bahwa konsumen merasa puas dan mengakui produk teh botol sosro. Saran. Dengan hasil responden konsumen teh botol sosro, dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian ulang, misalnya harga dan strategi pemasaran perusahaan seperti promosi, besarnya faktor kepercayaan merek, kesadaran merek, dan persepsi kualitas mempengaruhi keputusan pembelian ulang. Selain faktor yang diteliti dalam penelitian ini, selanjutnya juga dapat menggunakan metode lain dalam meneliti keputusan pembelian ulang, misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket yang jawabannya telah tersedia. Dan terakhir ada lampiran tentang produk penelitian kami, yaitu teh botol sosro. Sekian presentasi yang kami sampaikan tentang produk minuman teh botol sosro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.